Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Amanda Rosalia, di sini saya akan melanjutkan untuk mengerjakan lampiran soal bab 5, nomor 5. Di sini soalnya itu buatlah deskripsi, algoritma, program, dan penjelasan program. Di mana program akan meminta dua input berupa kata, ubahlah tiap karakter menjadi bilangan ASCII. Output berupa karakter yang merupakan konversi bilangan hasil dari 2 dikali bilangan ASCII input 1 dikurang bilangan ASCII input 2 dengan syarat jumlah karakter pada input 1 dan 2 sama panjang. Sebagai contoh di sini ada input 1 sama dengan Pasma, input 2 sama dengan Zahra. Maka outputnya itu Fa, Ha. Terus input 1 itu 1, input 2 itu 3, outputnya berupa RUW. Oke. Jadi, nah, program ini tuh merupakan program untuk mengubah karakter menjadi bilangan ASCII yang dibutuhkan variabel IL dan I2 untuk input 1 dan input 2. Selanjutnya, pengguna akan memasukkan input tersebut lalu program akan membaca kondisi untuk memastikan karakter input 1 dan input 2 yang harus sama panjang. Setelah itu, program akan mengonversikan kata menjadi bilangan ASCII dengan menggunakan fungsi for. Maka output yang dikeluarkan berupa bilangan ASCII dari dua kata yang sudah diinputkan. Ini aku akan menjelaskan tentang sedekap dulu. Di mana ini ada variabel, mendeklarasikan variabel itu ada I1 dan I2 dengan tipe data string, terus ada variabel R dengan tipe data char. Sini kita akan memulai program di mana kita akan membaca ini variabelnya I1 sama I2. Terus sini ada pernyataan kondisi di mana if I1 length tidak sama dengan I2 length, maka program akan menampilkan bahwa jumlah karakter pada input 1 dan 2 harus sama panjang. Nah, selanjutnya di sini kita akan menampilkan output, di mana itu kita akan masuk ke pernyataan perulangan, di mana I-nya itu 0 sampai I1 length. Terus di sini ada proses di mana R sama dengan static cast, terus 2 dikali static cast I, 1 array dengan indeks I, terus dikurang static cast 2, I array dengan indeks I. Lalu writer kita akan menampilkan variabel R. Dan program pun selesai. Di sini flowchart-nya miring. Sini kita akan mulai program, terus mendeklarasikan variabel I1, I2, dan R. Nah, di sini ada pernyataan kondisi. Ada yang kurang. Nah, di sini I1 length tidak sama dengan I2 length. Jika benar, maka dia akan menginputkan sebuah pesan bahwa jumlah karakter pada input 1 dan 2 harus sama panjang. Jika salah, dia akan ke sini. Ini kurang garis, maaf Kak. Ini kurang garis. Jika salah, dia akan ke pernyataan perulangan, di mana I sama dengan 0 hingga IL length. Terus kalau dia benar, maka dia akan memproses R sama dengan static cast char 2 dikali static cast in, terus IJ static cast in J, terus di sini akan menampilkan output dengan variabel R, lalu dia akan bertambah, I-nya akan bertambah 1, dia akan melakukan perulangan lagi sampai kondisinya tidak terpenuhi dan dia akan ke N. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke programnya.
mulai dengan include IOStream. Ini header-nya dulu. Terus include string. Selanjutnya using std ini I1, I2, I2, if I1 tidak sama dengan akan menunjukkan hasil jumlah karakter pada input dan 2 harus jauh. Dan lain dan satu selanjutnya kita akan mengonversi karakter menjadi bilangan ASCII dan menghitung hasilnya. Ini si out ini sama dengan 0. Ini kecil dari I1 lain terus I++.
Selanjutnya add sama dengan cast dikali s integer EI1 array I kurang static s 2 selanjutnya si outnya si out inline ini akan keluar dari program. Sudah. Oke, selanjutnya kita akan merunning program ini. Oh, kedua. Di sini input satunya kita masukkan Pasma. Terus Zahra. Maka outputnya itu akan Faha. Bisa kita masukkan lagi. Misalkan kita masukkan nilai yang tidak, masukkan kata yang panjangnya itu tidak sama. Misalkan kita kalian, maka di sini akan outputnya itu akan menampilkan bahwa akan memberikan pesan bahwa jumlah karakter pada input 1 dan 2 harus sama panjang. Gitu. Nah, di sini Bunda mau jelasin tentang alur program ini. Oh my God.
Oke, lanjutkan. Di sini Manda mau jelasin tentang program ini. Nah, di sini ada include IOStream sama include string. Include IOStream ini nih akan mendeklarasikan bahwa program ini akan menggunakan header file IOStream untuk input-input standar seperti cout, cin, dan endline. Terus string ini untuk tipe data string. Terus using namespace std ini akan menggunakan namespace std untuk menggunakan fungsi-fungsi standar C++. Selanjutnya in main ini berupa fungsi utama untuk mendefinisikan fungsi main sebagai titik awal eksekusi program. Selanjutnya di sini ada variabel dengan tipe data string, variabel i1 sama i2. Nah, ini untuk mendeklarasikan dua variabel string yang akan digunakan untuk menyimpan input dari pengguna. Selanjutnya ada char r, ini merupakan deklarasi variabel karakter r yang akan digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan. Selanjutnya ada cout input 1, terus cin i1, terus ada cout input 2, terus cin i2. Nah, di sini yang ini input 1, cin i1 ini akan menampilkan pesan input 1 dan mengambil input dari pengguna untuk variabel i1. Begitupun untuk yang ini input 2 ini akan menampilkan pesan input 2 dan mengambil input dari pengguna untuk variabel i2. Selanjutnya, if 1 length tidak sama dengan if 2 length. Nah, ini untuk memeriksa apakah jumlah karakter pada I1 dan I2 itu sama besarnya. Jika tidak sama, maka program akan menampilkan pesan kesalahan dan keluar dari kode error. Nah, di sini akan menampilkan pesan bahwa jumlah karakter pada input 1 dan 2 itu harus sama panjang. Selanjutnya, kita akan menampilkan output, di mana ini si output itu akan menampilkan pesan output sebelum menampilkan hasil perhitungan. Nah, di sini ada for in i sama dengan 0, terus i kurang dari i1 length, terus i++. Ini tuh merupakan pernyataan perulangan untuk melakukan operasi pada setiap karakter dari i1 dan i2. Selanjutnya ada char static case, terus char 2 dikali static case integer dengan i1, terus array index i, dikurang static case tipe data integer, terus i2 array dengan indeks i. Nah, ini tuh untuk menghitung hasil dari operasi matematika pada setiap pasangan karakter dari i1 dan i2, kemudian menyimpan hasilnya dalam variabel r. Nah, di sini cout r untuk menampilkan hasil perhitungannya. Selanjutnya cout endline untuk menampilkan new line untuk mengakhiri baris, dan return 0 itu untuk mengembalikan nilai 0 untuk menunjukkan bahwa program berjalan dengan sukses. Oke, program pun selesai dieksekusi. Nah, terus di sini kan ada i1 length sama i2 length. Itu maksudnya apa? Nah, length itu adalah sebuah metode yang digunakan pada objek string dalam bahasa pemrograman C++. Metode ini mengembalikan panjang dari string tersebut, yaitu jumlah karakter yang terdapat dalam string tersebut. Nah, dalam konteks program yang diberikan, kan i1 length, terus i2 length ini digunakan untuk memeriksa apakah jumlah karakter pada i1 dan i2 itu sama. Jika jumlah karakter keduanya tidak sama, maka program akan menampilkan pesan kesalahan bahwa jumlah karakter pada input 1 dan 2 harus sama panjangnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.